Ya, pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk tutorial pemasangan VDI model. Pertama, copy dulu atau download file BIMTEK Fig ya, 7Z ini ya. 7Z ini. Ini saya tunjukkan file saya adalah yang ini. Kemudian yang kedua, ekstrak. Cukup klik kanan, ekstrak here. Nah, seperti ini. Kecepatan mengekstrak file ini tentu saja tergantung pada kemampuan prosesornya. Kebetulan yang saya pakai adalah laptop lumayan jadul ini, inti core-nya saja hanya 2, padahal sekarang ini untuk server-server minimal ya 4, bahkan banyak yang 8 core untuk laptop-laptop terkini dengan harga yang lumayan mahal ya. Namun tentu saja semakin cepat. Ini sebagai catatan, ini hanya inti core-nya 2. Kalau sebutannya inilah core i3, core i3. Ya. Ini sedang melakukan ekstrak. Untuk nilai dasarnya adalah sekitar 2 GB ya, 1,9 ini. Setelah kita ekstrak nanti jadi berapa ini? Ini sekitarnya ini jadi 7 lah ya, 7 GB. Kebetulan untuk tahun ini kita menggunakan operating system Ubuntu ya, tepatnya Ubuntu versi 20.04. Ya, kita tunggu hasilnya. Kita refresh ini ya. Ini ada VDI-nya, virtual disk image ya. Selain VDI ada juga yang cukup populer juga, yaitu VHD ya, ukurannya kadang lebih besar. Ini kita pakai VDI, sama saja prinsipnya. Baik, kita lanjutkan. Sambungkan server ke router, amati IP address yang didapat itu segmen berapa ya, segmen berapa. Ini sudah saya sambungkan ya, jadi tadi saya tunjukkan ini sudah sambung dengan dapat IP 100, artinya segmen 1 ini ya. Jadi kalau saya buka yang ininya ya, nah ini adalah tampilan langsung ya, ini dari router saya, ini biru ini menuju ke laptop saya ini ya, ini ya. Ternyata segmennya 1, saya tutup ya ini. Jadi ini dapat segmen 1 atau persisnya IP yang didapat di laptop saya itu ini tadi, 192.168.1.100 gitu ya. Karena nanti untuk menjalankan VDI modelnya ini itu ada 4 pintu adaptor, itu istilahnya ya, adaptor 1 ya, kemudian adaptor 2, adaptor 3, dan yang terakhir adaptor 4. Di VirtualBox itu ada 4 adaptor ya, coba kita berikan kesempatan semua. Jadi yang mau pakai ini bisa begitu ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini segmen 1 ya, segmen 1 itu seperti ini, 192.168.1.x. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua ini sama dengan segmen 0, 192.168.0.x. Yang ketiga itu bebas, sak pedoke IP ya, ini bebas. Kemudian yang keempat itu host only. Ini maksudnya apa? Nomor 4 tuh untuk cadangan bisa, untuk uji coba bisa. Jadi tidak memerlukan router. Jadi kita pakai yang 4 tidak memerlukan router. Jadi yang 4 ini selalu dihidupkan, tidak apa-apa nanti. Jadi misalkan dari 4 macam ini nanti kita pakai 1 saja boleh, 1 dengan 2 boleh, kondisi ya, sesuai kondisi ya. 4 saja ya boleh. Nah, di mana ini nanti ngaturnya ya kita ikuti aja, ya kita ikuti.
Baik, setelah itu kita mulai melakukan setting. Caranya karena sebelumnya sudah kita menginstal dari VirtualBox. Ya ini, kemudian yang kedua kita juga sudah punya file bimtekfig-nya ini, PDI-nya ditempatkan di My Document ini bebas ya. Tapi kalau ini menyimpannya di SSD tentu aksesnya lebih cepat. Jadi syaratnya itu yang pertama VirtualBox sudah ada, VDI sudah ada, kemudian server juga sudah connect ke routernya. Nah, ini sudah dapat IP ini tadi. Nah, ini ya. Segmen 1. Oke, kita lanjutkan. Ini. Kita jalankan VirtualBox-nya. Tampilan seperti ini dari VirtualBox versi terakhir ya. Yang kita kerjakan adalah kita klik baru dulu. Ya, kita tulis di sini misalnya bimtek. Ya, itu aja ya. Ini nama bebas ya, nama bebas. Kemudian yang berikutnya tipe ini yang diganti Linux. Kemudian versi ambil yang Ubuntu 64. Ya, ini ya Ubuntu 64. Oke. Jadi hanya 3 poin ya. Namanya apa, tipenya Linux, kemudian Ubuntu 64. Lanjut. Oke. Ini setting dasar dari VirtualBox-nya. Ini dimaksimalkan pada hijaunya ini ya, ini hijau. Ini juga dimaksimalkan sini bisa kurang dikit lah. Nah, gini misalnya. Bebas saja. Tapi yang bawah ini usahakan maksimal saja. Kalau di sini hanya ada 2, ini ada 2 ini ya. Kalau ini miliknya Bapak Ibu semuanya lebih dari 2 banyak gitu ya. Ambil cukupnya saja sudah baik kira-kira. Kita klik lanjut. Oke. Kemudian ada 3 pilihan. Ini kita pakai tentu saja yang tengah ya. Karena kita mau menggunakan file yang sudah ada. Nah, gunakan yang sudah ada. Kita browse di sini, kita plus arahkan ke tempatnya model fig tadi, bimtekfig tadi ya. Ini ya. Tadi saya taruhnya dokumen milik saya, ikuti. Pilih, kemudian lanjut, kemudian selesai ya. Seperti itu untuk masangnya. Tapi ini belum cukup karena perlu menyeting yang ini. Saya geser sedikit ya. Nah, ini dari adaptor ini dia. Ini ya. Ini ngaturnya adalah di pengaturan. Oke, pengaturan. Kemudian pada jaringan. Ini yang saya sebut 1, 2, 3, 4. Defaultnya 1 mesti kecentang begini. Ini dibuang centang bisa. Ini posisi tidak terpakai semua namanya. Ini ya. Yang kita klik yang mana? Ini yang pasti bisa, ini tentu saja nomor 4. Ini pasti bisa karena ini tidak memakai router. Jadi tidak mikir itu. Jadi nomor 4 centang. Kemudian pilih yang hanya host ya. Host only itu hanya host bahasa Indonesia. Ini 4 sudah. Kemudian kita tadi segmennya 1. Ya, segmennya 1. Maka kita pakai adaptor 1. Ini yang kita centang. Ini pilihnya yang brick ya. Brick. Tadi koneknya lewat apa? Di sini ada dua pilihan. Apa lewat kabelan, apa lewat wifi? Ya. Ini lewat kabel. Ya, seperti ini. Adaptor 1 ya. Oke. Kemudian mau yang pakai yang lain lagi, yang 2 segmennya 0, jelas segmennya 1, maka tidak cocok ini. Yang nomor 2 tidak cocok. Nomor 3 bebas. Apa boleh dipakai ya? Ya boleh saja. Jadi kita klik gini. Ini terbreak, kemudian lewatnya kabel juga. Jadi kabelnya itu dipakai di nomor 3 dan juga di nomor 1. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena yang nomor 1 nanti IP daripada modelnya ini sudah statis ini ya. IP modelnya nanti ini ya. Nah, ini ya. Saya tulis di sini 192.168.1.244 ya. Ini yang lewat jalur adaptor 1. Kalau lewat yang jalur adaptor 3, nanti yang menyesuaikan dapatnya IP berapa. Karena nomor 3 dan nomor 4 ini dapat IP-nya adalah otomatis. Melihatnya dari mana nanti akan saya tunjukkan. Oke ya. Ini ya, jadi
yang saya pakai kebetulan ini tadi 1, kemudian 3 dan 4. Yang 2 centangnya tidak ada ya. Oke. Selesai pengaturan ini, oke. Ini sudah selesai sebenarnya. Sehingga tinggal kita jalankan mulai. Nah, ini ya. Mulai, kita tunggu tergantung pada kemampuan servernya. Kalau servernya cepat dan baik ya bisa cepat gitu ya. Ini proses menjalankan VirtualBox 7. Ini adalah booting awal dari Ubuntu 20. Semua adalah mode tag ya. Jadi memang seperti ini server itu. Jadi nanti kalau untuk simulasi kita bagikan yang berbeda lagi ya. Oke, ini sudah saya tuliskan di sini server Moodle untuk posisi BIMTeX saja ya ini ya, BIMTeX. Kemudian dari tulisan hitam yang muncul di layar, nah ini akan kelihatan ya. Jadi adapter 1 seperti yang saya rencanakan tadi, ini memberikan informasi IP-nya 244. Kemudian yang adapter 3 IP-nya 101. Itu ya, yang 4 seperti itu. Jadi IP yang tertulis di hitam itu, bila mana nyeting kita sudah sesuai, itu bisa kita pakai untuk jalan masuk modelnya. Ya, jadi seperti ini. Saya bukakan, kemudian browsernya pakai Chrome boleh, pakai yang lain juga boleh. Ya, dari informasi yang ada di layar hitam tadi ya, pertama muncul angka 1244. Jadi kalau kita buka, ini lewat adapter 1 ya. 168.1.244. Seperti ini hasilnya. Iya. Terbuka ya ini servernya. Nah, ini. Kemudian kembali pada layar hitam, kok ada nomor 3 itu 1101. Ya, yang 3 itu kan bebas. Jadi kalau WiFi-nya kebetulan segmennya 0 yang ikut, servernya 7 yang ikut. Kebetulan yang dipakai kan sama ini. Apakah kalau dibuka itu juga bisa? Ya bisa saja. 192.168.1.101. Ya, kita buka, sama hasilnya. Kemudian yang terakhir ini tadi yang host only, itu tanpa dikonekkan wifi tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan untuk percobaan pertama ya, jadi tidak memakai router gitu, ya tidak apa-apa, aktifkan saja yang adapter 4 ya, adapter 4 itu. Jadi di sini 56101, coba saya buka 192.168.56.101 seperti ini ya. Saya enter lagi, kita tunggu. 56101 ya, terbuka juga sama. Jadi ini adalah pintu masuk dari yang adapter-adapter tadi ya, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada HP yang mau connect tadi? Coba kita buka HP-nya kembali ya. HP-nya mana tadi? Ini harus ngonek ke WiFi yang sama. Ini ya, saya pindah ini hubungan ke WiFi saya. Sekarang saya coba ke pindah sini aja, yang gelombang 24 yang standar saja. Ini tadi pada saat install WiFi sudah saya ganti, tadi adalah A B C D E 1 2 3 4 5 ya, sambung seperti ini. Iya, ini tersambung. Ini tidak ada internetnya ya, jadi ya, ini tidak ada internetnya, sehingga di sini ada peringatan ini tidak apa-apa. Kalau ini koneksinya adalah secara offline. Menjadi sedikit berbeda itu kalau alatnya siswa itu pakai Chromebook, itu berbeda. Karena Chromebook itu memerlukan akses internet. Oke, ini sudah tersambung ke ProLink-nya, ya, router yang kita pakai. Kemudian tadi lewat jalur 1 ya, ini ya,
alamatnya 1244 ini ya. Coba kita buka di HP. HP saya mana tadi? HP saya ini. Coba saya buka. Ini adalah, saya cari dulu Chrome-nya. Ini ya. Chrome-nya saya ketik 192. Oh, pakai ini ya, 192 titik 168 titik 1 titik 244 ya, kemudian masuk ya, sama ya ini. Jadi ini juga bisa untuk mengkonek kepada server Sumatif. Saya kira demikian untuk penjelasan memasangnya saja. Jadi ini ya, belum sampai kita login. Nanti kalau login untuk video selanjutnya. Demikian dulu, terima kasih.